Malaysia buat gebrakan aneh setelah menaturalisasi banyak pemain berdarah Amerika Latin. Salah satunya adalah Fernando Garces yang bermain di La Liga untuk Deportivo Alavés. Skuad Harimau Malaya kini punya ambisi baru untuk menjaga harapan ke Piala Asia. Namun, proyek naturalisasi Malaysia ini dicurigai tidak punya silsilah keturunan yang jelas. Media Vietnam hingga kanal berita Kolombia menuntut FIFA untuk menyelidiki asal-usul para pemain tersebut. Bagaimanakah siasat Malaysia menambah amunisi baru demi mengejar timnas Indonesia? Mari kita bahas selengkapnya. Kapok ditipu darah Inggris. FAM sempat dibuat trauma saat mencari darah keturunan dari Inggris. Federasi Sepak Bola Malaysia ini berkali-kali gagal hingga berujung kena tipu. Josh Brownhill jadi nama besar yang berhasil menggocek publik negeri jiran. Awalnya, pemain 29 tahun itu sempat digadang-gadang akan jadi gelandang andalan skuad Harimau Malaya. Negeri jiran yang kegirangan pun langsung. Koar-koar punya bintang kereta di sosial media. Pasalnya, Brownhill yang memperkuat Burnley sempat mencicipi atmosfer Premier League. Nilai pasarnya mencapai 240 miliar, makin membuat netizen Malaysia banyak tingkah. Namun, semua kebisingan itu tiba-tiba runtuh usai sang pemain mengeluarkan pernyataan menohok. Saya ingin menjelaskan rumor yang beredar saat ini. Sayangnya satu-satunya keluarga negaraan saya adalah Inggris, bukan Malaysia. Saya bahkan tidak tahu dari mana rumor itu berasal, ujar Brownhill. Belum puas tersakiti, FAM kembali mengontak pemain Inggris secara asal-asalan. Skuad Harimau Malaya sempat membidik Ed Hanley yang berasal dari Akademi Manchester United. Namun, harapan negeri tetangga yang sudah tembus langit harus pupus. Sama seperti Josh Brownhill, Lee mengaku tidak punya darah keturunan Malaysia. Penderitaan negeri jiran kian bertambah usai dipermalukan oleh Ishak Haydon. Punggawa Newcastle United berlabel Grade A ini malah memarahi netizen Malaysia yang terus menyebar hoax. Malaysia adalah bagian dunia yang luar biasa, tapi saya tidak memiliki keturunan di sana. Mohon berhenti menandai atau menyebutkan saya di sosial media, tutur Hayden. Alhasil, gagalnya rencana menaturalisasi darah keturunan Inggris bikin FAM dihujat. Pasalnya, federasi negeri jiran ini sempat koar-koar akan menjalankan revolusi di bawah Tengku Ismail Idris. Sayangnya, kehadiran bos JTT itu malah menjadi bahan olokan karena gagal menggait pemain Inggris. Tiba-tiba banyak naturalisasi pemain Amerika Latin. Ditipu oleh pemain Inggris akhirnya membuat FAM beralih mencari darah keturunan ke wilayah lain. Meski sudah sering gagal, Tengku Ismail Idris tetap optimis bisa mendapatkan amunisi baru. Kami sudah mengidentifikasi 6-7 pemain keturunan untuk Harimau Malaya dan berharap pemerintah Malaysia segera memprosesnya, janji Sultan Johor itu. Koar-koar bos Johor Darul Takzim rupanya langsung dibuktikan dengan kedatangan Fernando Garces. Pemain yang mentas di La Liga bersama Deportivo Alavés ini resmi berlaga bersama Malaysia. Namun, nyatanya Garces jarang sekali mendapatkan menit bermain bersama Alavés musim ini. Tercatat, pria asal Argentina itu hanya 7 kali mencatatkan starter di La Liga dengan total 675 menit. Koleksi menit bermain Garces tertinggal jauh dari Jesus yang menjadi pilar andalan Venezia. Bek kelahiran Merlo ini selalu tampil penuh sejak pekan pertama Serie A. Bang Jai hanya absen 3 kali membela Venezia musim ini.
di mana 2 di antaranya akumulasi kartu. Belum lagi yang lebih muda, juga dipercaya menjadi kapten skuad Venezia. Bahkan ex-Go Ahead Eagles kembali dirumorkan bersama Inter Milan di musim panas nanti. Wajar jika publik negeri jiran kepanasan melihat perbandingan bumi dan langit antara Izes dan Garces. FAM kemudian mendatangkan Imano Machuca dan Rodrigo Holgado yang sama-sama berdarah Argentina. Belum puas, Malaysia juga menaturalisasi keturunan dari Spanyol. John Irazabah dan Jeff Bentancur tiba-tiba berhasil dirayu oleh negeri jiran. Keanehan asal-usul keturunan bintang baru Malaysia. Keberhasilan Malaysia mendapatkan deretan amunisi anyar ini dicurigai menggunakan cara yang tidak benar. FAM dianggap mustahil bisa mendatangkan banyak pemain berdarah Amerika Latin. Padahal, tidak punya sejarah pergi ke wilayah tersebut untuk tinggal. Banyak negara di wilayah Amerika Latin dulunya bekas jajahan dari Portugal dan juga Spanyol. Sedangkan Malaysia sendiri menjadi salah satu bagian dari kerajaan Inggris. Satu-satunya hubungan antara negeri jiran dan Amerika Latin hanya terjadi pada perdagangan mereka di abad pertengahan. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia memang punya banyak diaspora yang menetap di Belanda. Di masa lalu, warga Nusantara juga sering dipindahkan ke Belanda saat masa penjajahan. Bahkan di tahun 2021, tercatat ada 1,7 juta keturunan tanah air yang berada di Belanda. Kontroversi proyek naturalisasi FAM semakin aneh karena tidak punya asal-usul yang jelas. Federasi sepak bola negeri jiran ini sama sekali belum merilis dokumen lengkap dari silsilah para pemain tersebut. Padahal FIFA sangat ketat dalam urusan naturalisasi pemain. Berbeda dengan FAM, PSSI selalu punya dokumen lengkap para pemain keturunannya. Sebut saja Ragnar Oratmangun yang berhasil dijabarkan dengan rinci oleh federasi. Ragnar adalah anak bungsu. Ada 2 kakak laki-lakinya. Salah satu kakaknya Gerson Oratmangun merupakan aktor dan pernah menimba ilmu di film aktor Akademi Amsterdam. Ucap informan asal Belanda, yaitu Victor Joseph. Alhasil, siasat FAM yang penuh keanehan ini bisa menjadi bumerang untuk Malaysia. Negeri jiran berpotensi dihukum FIFA seperti yang pernah dialami Timur Leste pada 2017 silam dan didenda 76.000 euro akibat bernafsu menaturalisasi pemain dari Brazil. Diselidiki media Vietnam, rupanya FAM punya misi tersembunyi untuk mengebut naturalisasi pemain mereka. Deretan amunisi baru ini bakal dipersiapkan untuk menjalani kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam.